Ya, kali ini kita belajar tentang konjugasi verben ya. Conjugation verben. Jadi, bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Ya, jadi kata kerja dalam bahasa Jerman ya disebut ya, jadi ada kata kerja namanya infinitif. Ya, jadi semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu, kata pokoknya itu, kata kerjanya itu namanya infinitif. Ya, yang semua di akhiran en. Jadi kalau pertama kalian melihat atau buka kamus itu kalian lihat pasti infinitif. Ya, kata kerja infinitif namanya dalam bahasa Jerman, ya. Atau kata kerja pokoknya, ya. Dan kemudian bagaimana kita membentuknya ke dalam subjek ya, persona pronomen. Nah, kita bentuk dia menjadi stam atau akarnya ya, bisa kita bilang. Jadi kita buang dia en-nya ya menjadi stam namanya. Ya, kemudian ada endungen, akhiran. Ya, akhiran ini disesuaikan dengan subjeknya. Ya, paham ya? Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia tidak ada kita konjugasi dalam sesuaikan dengan subjek, ya kan? Sangat berbeda sekali dengan bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman, saya makan, beda konjugasi akhiran kata kerjanya itu ya, hubungannya itu. Kalau dalam bahasa Indonesia semua saya makan sama semua ya. Kamu makan, dia makan, misalnya makan, kata kerja makan, tidak perlu disesuaikan dengan kata subjeknya. Saya makan, kamu makan, dia laki-laki makan, tidak ada makanan atau dia makan makanan, tidak ada ya. Jadi tetap semua kata kerjanya utuh, tidak perlu kita sesuaikan dengan subjek ya. Nah, ini tantangan kita kalau kita belajar bahasa Jerman atau bahasa asing ya, bahasa Inggris juga ya, perlu kita konjugasi, kita sesuaikan dia kata kerja itu dengan subjeknya ya. Jadi itu tantangan kita. Yuk kita masuk lebih dalam lagi ya mengenai kata kerja yang harus kita sesuaikan dengan subjeknya. Nah, misalnya kita ambil kata wohnen ya. Ada kata wohnen. Wohnen ini disebut dia kata kerja infinitif. Masih utuh dia, ada en-nya. Wohnen. Kalau kalian lihat kamus pun dia pertama kalian lihat pasti dia wohnen. Ya. Nah, kemudian kita masukkan dia ke stamnya, kita jadikan stam dia. Ini prosesnya ya. Bagaimana menjadikan dia stam? Maka en-nya dibuang. Jadilah dia von. Ya, stam, von. Ya. Membentuk stam itu harus menghilangkan en. Nah, bagaimana endungannya? Kita sesuaikan dengan subjeknya. Ini von ya. Masuk kita ke subjek, persona pronomen. Ich artinya saya. Endungannya e, akhirannya harus nanti e. Ya, paham ya? Jadi saya tinggal ich wohn, tadi wohn stam kita tambahkan dia e. Karena rumusnya ya kalau ich dia ditambah e. Ya, paham ya? Jadi kalau endungan untuk ich ditambah e. Stam ditambah e, stam wohn ditambah e, jadi wohne. Makanya ich wohne. Kita selalu sebut ich wohne in Medan, ya kan? Saya tinggal di Medan. Paham ya? Jadi stam ditambahkan e untuk kata subjek atau persona pronomen ich, saya. Saya tinggal, ich wohne. Bagaimana dengan du? Kamu artinya du, dia endungannya yang kita harus sesuaikan dengan subjek tadi ya, harus ditambahkan st. Ya, perhatikan ya. Jadi stam rumusnya stam ditambah st. Kamu tinggal di Medan misalnya. Du wohn, stamnya wohn. Kurang n ya. Wohn masukkan st. Jadi wohns, du wohns, kamu tinggal di Medan. Ini ada n-nya ya. Du wohns in Medan. Kamu tinggal di
Medan. Harus dia berakhiran ST karena rumusnya du endungannya harus ST. Du wons. WOHNST itu ya, wons. Jadi beda ya, setiap subjek beda akhiran atau endungan kata kerjanya. Nah, kalau kita kan beda ya, saya tinggal sama kamu tinggal kan tidak berubah ujungnya, bukan saya tinggal, saya tinggal kan tidak ya kan. Kamu tinggal, du tinggalas kan tidak ada perbedaannya. Ya, di situ dia perbedaannya. Nah, kalau dia laki-laki dengan artinya er dalam bahasa Jerman, S ini untuk neutral ya, tidak laki-laki tidak perempuan ya, S neutral. Z untuk dia perempuan. Endungannya T. RSZ ya, endungannya T. Jadi kalau dia tinggal di Medan, wohnt akhirannya T. Ingat tadi stam ya, wohnt stam ditambah T. Wohnt. Paham kan? Oke, wir kami artinya dia endungannya en. Jadi kita buat kalimatnya wir wohnt masukkan en jadi wohnen. Wir wohnen in Medan. Makanya endungannya beda-beda ya kan? Wir wohnen in Medan. Nah, kalau iya kalian. Kalian endungannya T. Kalian tinggal di Medan, iya wohnt, stamnya wohnt plus T jadi wohnt. Iya wohnt in Medan. Kalian tinggal di Medan. Klar ya, paham ya? Nah, si Anda ini S-nya besar berarti si Anda endungannya en. Ya, jadi Anda tinggal di Medan, Sie wohnen ini stamnya ditambah en menjadi wohnen. Sie wohnen. Anda tinggal in Medan, tinggal tambahkan in Medan. Sie mereka S kecil endungannya en juga ya. Jadi mereka tinggal di Medan, Sie wohnen. Wohn stamnya en-nya tambahkan en endungannya akhirannya. Sie wohnen in Medan. Mereka tinggal di Medan. Paham ya?